Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Andriani dari kelas 11 Busana 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Aslinda Hasanuddin, SPD MM MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas keberagaman sebagai sumber kekuatan bangsa. Secara singkat namun jelas, agar teman-teman semua bisa memahami inti materinya dengan mudah. Adapun dasar hukum mengenai keberagaman sebagai sumber kekuatan bangsa. 1. Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 2. Bunyinya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai nuraninya. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial mewajibkan negara hadir dalam mencegah dan mengatasi konflik akibat keberagaman. 3. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Adapun pendapat ahli menurut KBBI, pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa keberagaman dapat menjadi sumber kreativitas, inovasi, dan kekuatan bersama. Dengan menghargai perbedaan, masyarakat dapat belajar satu sama lain, memperluas pandangan, dan membangun persatuan dalam keberagaman. Adapun pendapat ahli sosiolog Robert E. Park memandang keberagaman sebagai suatu yang alami dalam masyarakat perkotaan. Baginya, keberagaman merupakan sumber vitalis dan inovasi dalam kehidupan kota. Keberagaman memungkinkan adanya spesialisasi dalam masyarakat. Adapun fakta-fakta di lapangan. 1. Konflik Poso pada tahun 1998 sampai 2001. Awalnya konflik antar umat beragama, lalu berkembang menjadi kekerasan berkepanjangan. 2. Kerusuhan Mamasa pada tahun 2002. Ketegangan antara kelompok politik dan etnis. 3. Kerusuhan Makassar pada tahun 2006. Peristiwa kerusuhan amuk massa di kota Makassar yang melibatkan etnis Bugis Makassar dan etnis Cina seringkali diawali oleh kejadian yang hampir sama. Penyebabnya karena sentimen etnis dan isu ekonomi. Harapan, cita-cita, dan impian. 1. Terwujudnya Sulawesi sebagai pulau toleran yang menjadi contoh nasional. 2. Masyarakat adat, agama, dan pemuda dapat duduk bersama menyelesaikan masalah sosial secara dialogis. 3. Sekolah menjadi ruang belajar nilai-nilai kebinekaan. Solusi terkait penanganan dan penanggulangan. 1. Pendidikan multikultur, mata pelajaran dan ekstrakurikuler yang mengenalkan keberagaman lokal. 2. Peran media lokal, mengangkat narasi positif dan kisah sukses keberagaman. 3. Pemerataan pembangunan, menghapus ketimpangan antar wilayah dan kelompok. Adapun saran untuk mencegah dan menghindari persoalan. 1. Penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil dapat membantu memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama dan bahwa mereka tidak menjadi korban diskriminasi. 2. Membangun kepercayaan dan kerjasama. Membangun kepercayaan dan kerjasama antar kelompok dapat membantu mengatasi perselisihan dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Peran generasi muda. Generasi muda dapat memainkan peran penting dalam menjaga persatuan dan keberagaman dengan menjadi contoh dalam sikap toleransi dan inklusi. Mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya untuk mempererat persatuan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga materi yang saya bahas bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua, dan juga terima kasih kepada Ibu Nur Aslinda Hasanuddin, SPD MM MPD, yang telah memberikan tugas ini, sehingga saya bisa belajar lebih dalam mengenai topik ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Andriani dari kelas 11 Busana 2.
Di samping saya ada salah satu seorang guru yang bernama Ibu Sinarti SPD. Baik Bu, Ibu mengajar di pembelajaran apa? Jadi saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 dan di kelas 11. Ibu berasal dari mana? Saya berasal dari Kabupaten Takalar. Kemudian saya setiap hari pulang balik dari Takalar, Makassar. Lumayan. Di sini saya telah menetapkan judul yaitu keberagaman sebagai sumber kekuatan bangsa. Dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 2 berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Pendapat ahlinya Prof. Anhar Gonggong, sejarawan asal Sulawesi, menyebutkan bahwa sejarah bangsa ini telah lama diwarnai konflik dan penyatuan. Keberagaman justru menjadi bukti kekuatan bangsa dalam meradit perbedaan. Adapun fakta-fakta di lapangan yaitu kerusuhan Mamasa pada tahun 2002, ketegangan antara kelompok politik dan etnis, harapan dan cita-cita impian terwujudnya Sulawesi sebagai pulau toleran yang menjadi contoh nasional. Solusi terkait penanganan dan penanggulangan yaitu dialog antar umat dan antar suku, menghidupkan forum lintas budaya di sekolah dan desa. Saran untuk mencegah dan menghindari persoalan yaitu penegakan hukum yang adil dapat membantu memastikan bahwa setiap warga negara diperlukan sama dan bahwa mereka tidak menjadi korban diskriminasi. Terkait materi yang telah saya baca tadi, menurut Ibu apa kesimpulan yang Ibu dapat dari materi saya? Baik, jadi di sini Ananda menjelaskan tentang keberagaman. Keberagaman di negara kita memang sesuatu yang perlu kita jaga. Penyajian teksnya sangat bagus karena terperinci disebutkan beberapa bagian, begitupun juga dengan pemaparannya. Bu, terima kasih. Saya mempunyai satu pertanyaan lagi, yaitu apa harapan Anda terhadap generasi muda Sulawesi terkait keberagaman ini? Baik, terkait keberagaman khususnya pada Provinsi Sulawesi Selatan ini sendiri, saya berharap mereka bisa menjadi pelopor toleransi, khususnya ketika bermain sosial media. Diharapkan para generasi ini bisa menyebarkan hal-hal positif terkait keberagaman yang ada di daerah kita sendiri pastinya, dan tentunya dalam keberagaman kita harus saling menghargai, menghormati, apakah itu pada agama, ras, bahasa atau apapun itu, karena keberagaman itu adalah lambang daripada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi keberagaman memang perlu diterapkan di setiap daerah. Baik Bu, terima kasih. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Triani. Di sebelah saya ada Nurul Aisyah Ramadhani. Kami berdua bersekolah di SMK Negeri 6 Makassar. Kami berdua duduk di bangku yang sama, yaitu kelas 11 Busana 2. Di sini saya akan membacakan materi yang telah saya buat, yaitu keberagaman sebagai sumber kekuatan bangsa. Adapun dasar hukum mengenai judul tersebut yaitu 1. Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan yakni kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. 2. Fakta-fakta di lapangan. Konflik Poso pada tahun 1998 sampai 2001, awalnya konflik antar umat beragama, lalu berkembang menjadi kekerasan berkepanjangan.
Tiga, harapan cita-cita dan impian. Terwujudnya Sulawesi sebagai pulau toleran yang menjadi contoh nasional. 5. Saran untuk mencegah dan menghindari persoalan. 1. Penegakan hukum yang adil, yaitu penegakan hukum yang adil dapat membantu memastikan bahwa semua warga negara diperlukan sama dan bahwa mereka tidak menjadi korban diskriminasi. Menurut Anda, apa kesimpulan yang dapat Anda ambil terkait materi tersebut? Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pemerintah perlu hadir lebih dekat ke masyarakat. Tidak cukup hanya saat terjadi konflik. Pemerataan pembangunan, pendidikan multikultur sejak dini, dan media yang mengangkat cerita-cerita toleransi itu penting. Forum komunikasi antar umat juga harus terus dihidupkan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan dan wawancara bersama teman saya. Mulai Ramadhani. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.